Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Yunda Lestari dari kelas 04 SMJE 005, Manajemen S1 di Universitas Pamulang. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi terkait gaya dan model kepemimpinan dalam merespon visi, misi, dan organisasi. Yang pertama, saya akan membahas tentang gaya kepemimpinan. Masing-masing orang memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda dalam mengatur sebuah tim. Namun, pemimpin yang baik tentunya bisa merangkul setiap individu yang ada dalam kelompoknya untuk menciptakan kerjasama yang solid. Sayangnya, masih banyak yang berpikir bahwa pemimpin adalah orang yang paling benar dan keputusannya tidak dapat diganggu-gugat. Padahal, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu bekerja bersama tim dan mengarahkan tim tersebut untuk ke arah yang lebih baik. Untuk itu, saya akan menjelaskan 5 jenis gaya kepemimpinan, diantaranya. Yang pertama, gaya otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter menempatkan seorang pemimpin sebagai orang yang berkuasa penuh atas segala hal yang terjadi dalam kelompok. Umumnya, mereka akan mendominasi dan memaksakan pendapat pribadi untuk bisa diterima oleh semua anggota tim. Namun seringkali hal ini menjadi bumerang yang menyebabkan karyawan tertekan hingga memutuskan resign atau pengunduran diri. Yang kedua, demokratis. Berbeda dengan otoriter, gaya kepemimpinan demokratis justru memberikan kesempatan kepada setiap anggota timnya untuk menyampaikan opininya masing-masing. Tipe kepemimpinan seperti ini umumnya lebih disukai karena karyawan merasa lebih didengarkan. Meski secara personal hal ini akan membawa suasana kerja yang lebih nyaman, tetapi pemimpin kerap kali akan kesulitan untuk mengambil keputusan karena banyaknya opini-opini yang harus dipertimbangkan. Yang ketiga, gaya delegatif. Jika kepemimpinan otoriter, sang pemimpin kuasa penuh atas keputusan yang dibuat, pemimpin delegatif justru akan menyerahkan hal ini kepada anggota timnya. Meski terkesan pasrah dan menyerahkan segala tanggung jawab kepada karyawan, hal ini justru bisa meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri pada setiap anggota timnya. Sayangnya, cara memimpin seperti ini justru bisa menimbulkan masalah, apalagi jika dalamnya terdapat pihak-pihak yang lepas tanggung jawab. Yang keempat, gaya transformasional. Pemimpin yang mengadaptasi gaya kepemimpinan ini sangat bersemangat untuk melakukan perubahan dalam kelompoknya. Oleh karena itu, mereka umumnya memiliki sifat yang energik, cerdas, dan konsisten dalam memberikan semangat kepada setiap anggota timnya. Namun hal ini harus diimbangi dengan umpan balik yang konsisten serta komunikasi yang terus-menerus untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan seluruh karyawan. Dan yang terakhir itu gaya transaksional. Memimpin dengan gaya kepemimpinan transaksional biasanya menerapkan sistem reward kepada anggota atas pencapaian tertentu. Hal tersebut juga sebaliknya. Setiap anggota timnya harus siap menerima konsekuensi apabila mereka tidak dapat memenuhi target. Selanjutnya, saya akan membahas tentang visi dan misi serta tujuan organisasi. Visi dan misi bukan hanya diterapkan dalam kehidupan pribadi saja, tetapi juga bisa diterapkan dalam organisasi. Dengan adanya visi misi organisasi, maka tujuan dari dibentuknya suatu organisasi akan lebih mudah dicapai. Namun, membuat visi dan misi tidak bisa asal-asalan saja. Jika dibuat secara asal-asalan, maka akan sulit perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Pengertian visi adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Visi bagi organisasi atau perusahaan dapat digunakan sebagai yang pertama, penyatuan tujuan, arah, dan sasaran perusahaan. Yang kedua, dasar pemanfaatan alokasi dan sumber daya pengendaliannya. Yang ketiga, pembentuk dan pembangunan budaya perusahaan. Lalu selanjutnya, misi organisasi. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi. Misi perusahaan adalah tujuan dan alasan mengapa perusahaan itu ada. Misi juga akan memberikan pengarahan sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Untuk menjamin bahwa misi yang telah dirancangnya merupakan sebuah misi yang bagus, misi tersebut harus yang pertama cukup luas untuk dapat diterapkan selama beberapa tahun sejak saat ditetapkan. Yang kedua cukup spesifik untuk mengkomunikasikan arah. Yang ketiga fokus pada kompetensi, kemampuan yang dimiliki perusahaan. Dan yang keempat bebas dari jargon dan kata-kata yang tidak bermakna. Setelah visi dan misi, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari organisasi. Tujuan organisasi merupakan keadaan atau tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi di waktu yang akan datang.
Fungsi-fungsi dari tujuan organisasi adalah A. Sebagai dasar bagi organisasi untuk mencapai hasil akhir. Yang kedua, sumber legitimasi guna mendapat sumber daya. Yang ketiga, standar pelaksanaan. Yang keempat, sumber motivasi. Dan yang kelima, dasar rasional pengorganisasian. Contoh 3 jenis tujuan. Yang pertama, tujuan primer adalah nilai ekonomis yang diberikan pada masyarakat dalam bentuk barang dan jasa. Yang kedua, tujuan kolateral adalah manfaat bagi masyarakat. Dan yang ketiga, tujuan dari sekunder adalah nilai ekonomis dan efektivitas dalam pencapaian. Itu saja yang saya dapat bahas pada pertemuan kali ini. Untuk pembahasannya saya rasa cukup. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.